Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Diki Fernando, salah satu mahasiswa Unsera, Fakultas Teknologi Informasi, semester 3 dengan NIM 112190448. Kali ini saya akan menjawab tantangan dari dosen untuk membuat progress bar, tapi menampilkan hasilnya setelah progress barnya selesai. Kalau dari materi yang diberikan dosen, progress bar itu tetap jalan ketika hasilnya sudah muncul. Jadi tantangannya adalah hasilnya itu muncul setelah progress bar selesai berjalan. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya. Kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Saya buat kalkulator sederhana dengan menampilkan hasil di sini, kemudian progress bar di bawahnya dan tombol-tombol untuk memulai operasi kalkulator sederhana. Seperti sebelumnya, kita buat dulu G-frame-nya. Saya buat di sini progress kalkulator untuk G-frame-nya. Saya input panel untuk membuat warna pada G-frame ini. Kemudian label untuk membuat tulisan kalkulator sederhana. Untuk menampilkan perhitungan dan hasil, saya buat text field di sini. Sudah saya ganti variabelnya menjadi hasil. Kemudian ini progress bar-nya. Kita bisa cari di swing control di sini. Ini ada progress bar. Kemudian tombol, ini saya menggunakan button dari 1, 2, 3 sampai 0, termasuk koma, ada tombol clear, tambah kurang kali bagi, dan tombol sama dengan atau tombol prosesnya. Nah, untuk source code-nya seperti apa? Mari kita lihat bareng-bareng. Dari atas, yang pertama adalah saya mendeklarasikan string angka. Angka ini untuk menampilkan hasilnya nanti jumlah. Ini kita sama dengan kita kosong, kemudian double ini khawatir nanti dalam proses perhitungannya ada koma atau desimal, jadi jumlahnya itu kita buat double, angka 1, angka 2, nanti kita akan inputkan sebelum prosesnya, misalnya tambah berarti kan angka pertama ditambah angka kedua. Ini kita buat di double, kemudian int kita pilih, kita buat pilih ini nanti kita akan buatkan switch case. Jadi ketika kita klik tombol, dia akan memilih berdasarkan switch case yang sudah kita buat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian di bawahnya private timer. Private timer ini digunakan untuk merupakan variabel timer dengan nama timer progress. Variabel timer dengan namanya timer progress. Nah, biasanya ini akan muncul error. Jadi kita harus import tambahan, import javax swing timer. Kemudian di bawahnya ada action listener. Action listener ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah action listener tadi. Kita beri nama listener progress, new action listener. Kemudian di bawahnya ini pbar ini sudah saya ganti tadi progress bar, jadi namanya pbar. Set value, dalamnya pbar get value plus 1. Di sini dimaksud berarti kita akan berikan nilai pada progress bar dengan nilai terakhir progress bar, kemudian nilainya ditambah 1. 1 di sini adalah banyaknya, kita akan memberikan nilai untuk setiap perubahan pada nilai progress bar. Kemudian di bawahnya if pbar get value, jika pbarnya progress bar tadi maksimum, maka apa yang dilakukan? Saya di sini set, maka hasil akan diset visible-nya true. Nanti hasil ada di bawah, saya jelaskan hasil itu apa. Kemudian pbar set value-nya kembali lagi ke 0 dan timer progress-nya berhenti. Jadi ini mendeklarasikan bahwa jika pbar-nya maksimum maka hasil akan visible, pbar akan set value kembali lagi ke 0 dan timer progress akan stop. Kemudian timer progress new timer 10 listener progress. Jadi deklarasi ini akan nilai maksimum pada progress bar. Nilai yang kita set saat ini adalah 10. Seluruh kode ini berarti progress bar akan mulai proses dari 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, dan kita bisa saja mengganti nilai maksimum dan berapa nilai loncatannya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini bisa kita ganti. Itu untuk coding di atas. Kemudian yang di bawah ini mengacu pada, kita buka dulu desain. Jadi pada tombol 1 ini kita double klik. Ini deklarasi kodenya adalah angka ditambah sama dengan nilainya 1. Jadi nanti ketika kita klik angka 1 akan menunjukkan angka 1, akan menampilkan tulisan 1.
Nah, hasil ini adalah kolom text field yang tadi sudah saya buat. Ini variable name-nya adalah hasil. Kemudian hasil akan men-set text-nya menjadi angka. Angka ini tadi kita deklarasikan adalah 1. Jadi kalau kita klik angka 1, maka hasil kolom text field akan berubah menjadi angka yang sudah kita deklarasikan atau 1. Begitupun seterusnya untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sampai 0 sampai koma juga. Ini kita buka. Ini saya buat titik. Nah, maka menampilkan angka. Kemudian untuk tombol clear, ini saya buat hasil set text-nya akan kosong. Kemudian angka 1 akan jadi kosong juga, angka 2 juga kosong, dan jumlahnya akan kosong. Karena text field itu menampung angka 1, angka 2, dan jumlah. Jadi semuanya harus kita reset, kita kosongkan lagi. Termasuk angka ini kita buat kosong. Selanjutnya tombol tambah, tombol prosesnya. Nah, tombol tambah ini saya buat angka 1, double parse double angka. Kemudian hasil dari text field tadi kita set text jadi tanda tambah. Kemudian angkanya kita buat kosong dan pilih 1. Apa maksud dari pilih 1? Ini ada di tombol prosesnya. Kita buka tombol proses. Nah, tombol proses ini juga menjadi proses progress bar untuk berjalan. Jadi di sini ada timer progress start. Ini maksudnya progress bar juga ikut berjalan. Tidak hanya proses kalkulasinya, tapi progress bar pun ikut berjalan. Kemudian ada switch case. Ini kalau kita buat case 1 adalah angka 2. Tadi di tanda tambahnya angka 1. Di tombol proses ini angka 2. Double parse double angka. Kemudian jumlah sama dengan angka 1 yang tadi di tombol proses ditambah angka 2. Maka angka menjadi double diubah menjadi string ke jumlah. Oke, maka angka akan menstring jadi jumlah. Jumlah ini akan muncul di angka nanti jadinya. Hasil di set text ke angka. Jadi hasil akan set text ke angka. Tadi jumlah adalah angka 1 plus angka 2. Dan jumlah distringkan ke angka. Maka hasilnya di set text ke angka. Tujuan akhirnya angka. Kemudian di sini untuk menjawab tantangan tadi, progress bar harus jalan dulu baru hasilnya muncul. Saya membuat triknya seperti ini. Jadi hasil itu set visible-nya false. Jadi ketika kita proses, set visible-nya false dulu. Oke, ini menyambung ke coding di atas, deklarasi kita di atas. Kalau di switch case ini kan hasil set visible-nya false. Jadi hasilnya itu kita hilangkan dulu, tidak muncul. Nah, di atas tadi kita sudah deklarasikan bahwa hasil itu set visible true jika progress bar-nya get maximum atau sudah maksimum. Baru hasilnya set visible true. Nah, di bawah ketika diproses hasil set visible-nya false. Jadi prosesnya ketika kita klik tombol sama dengan, hasil itu di visible-nya false dulu, dihilangkan. Nah, ketika sudah sampai maksimum, baru hasilnya ditampilkan. Begitupun di case kedua. Case kedua ini untuk pengurangan, case ketiga untuk pengkalian, case keempat untuk pembagian. Dan tombolnya pun sudah saya buat seperti tanda tambah tadi, tombol tambah tadi. Angka 1 double parse double angka, hasil set text. Ini yang kita ubah aja, jadi min. Dan pilihnya pilih 2, karena tadi kita switch case-nya 2 itu untuk pengurangan. Begitupun seterusnya, pengkalian. Ini kita buat set text-nya kali, pilihnya 3, kemudian pembagian, set text-nya bagi, pilihnya 4. Begitu, langsung saja kita coba run hasilnya. Ini hasilnya, kemudian kita contohkan 10 ditambah 20 misalnya. Kemudian kita proses dengan sama dengan. Maka progress bar berjalan dulu, baru hasilnya muncul. Ini yang dideklarasikan tadi di awal. Jadi ketika kita klik sama dengan, hasil ini di visible-nya false dulu. Ketika progress bar-nya sudah maksimum, baru hasilnya muncul. Kita coba lagi. Contoh 25 tambah 25.
kita proses, progress barnya jalan dulu, baru hasilnya muncul. Sekali lagi, 1 tambah 1. Perhatikan ketika kita klik sama dengan progress barnya jalan dulu, baru hasilnya muncul. Ini trik yang saya gunakan, mungkin mudah-mudahan sesuai dengan harapan dosen bahwa progress bar jalan dulu baru hasilnya muncul. Sebenarnya saya track sedikit, jadi ketika proses itu dia false dulu visible-nya, jadi tidak munculkan. Ketika progress bar selesai baru muncul lagi. Tadi ada jeda sekitar sepersekian detik sesuai dengan yang kita inginkan progress barnya berjalan. Text field ini hilang. Oke, sekali lagi 2 tambah 2, kita proses, text field ini hilang sementara. Nah, ketika progress barnya sudah penuh, sudah maksimum, baru text fieldnya muncul. Jadi seolah-olah prosesnya masih berjalan sehingga hasilnya belum muncul. Nah, ketika sudah selesai, hasilnya akan muncul. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan trik sederhana ini sesuai dengan harapan dosen, bahwa tujuannya, tantangannya adalah progress bar jalan dulu baru hasilnya muncul. Mudah-mudahan dapat sesuai dengan yang diharapkan dosen. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Kita sama-sama belajar untuk makin memahami penggunaan NetBeans dan bisa, tujuan akhirnya adalah bisa menggunakan NetBeans dan menciptakan aplikasi yang bermanfaat dan berguna, berjalan normal, menggunakan fasilitas NetBeans dengan maksimal. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.